Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisari Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kemarin sudah buat tayangan, hari ini ada motivasi tersendiri untuk menjawab banyak pertanyaan yang telah diberikan yang masih menjadi PR saya. Mungkin kali ini sebagian akan terjawab, bagi yang belum harap sabar. Semuanya saya rangkum pada tayangan 127 ini dengan tema Kujang Naga Lubang 9, Besi Kabudan Segaluh. Saya pakai tanda tanya karena nanti kita akan jawab bareng-bareng. Tema yang kedua yang saya sisipkan antara sejarah dan penangguhan Tosanaji. Di sini saya mereview satu pusaka saya nomor 6221. Mari kita mulai. Ketika kita belajar Tosanaji, apa hubungannya dengan belajar sejarah? Oh, itu sangat kuat sekali. Beruntunglah Anda kalau Anda sudah paham tentang sejarah. Karena pemahaman sejarah Anda akan mampu dipakai sebagai alat untuk mengkonfirmasi atas suatu benda Tosanaji yang tersinengkerkan sebelumnya. Bagaimana Anda belajar suatu materi yang ditutup di masa lalu, tapi Anda tidak tahu perjalanan sejarah. Sehingga saya anjurkan, mulailah banyak belajar tentang sejarah sehingga Anda menjadi tambah mantap nantinya untuk berTosanaji. Sekaligus kita pun juga akan bisa melakukan suatu mencari tahu Tosanaji itu akhirnya itu berasal dari mana. Orang mengatakan dari Jawa. Namun Jawa bagian mana? Kan harus lebih jelas. Mari kita mulai. Sejarah Jawa mulai mengemuka ketika ada seorang bernama Aji Soko. Namanya Jawa tapi itu orang India Selatan, tentunya terpengaruh agama Hindu. Dia mencoba memasuki Jawa melalui Jawa Barat. Setelah mencoba memasuki Sumatera, pengaruh daripada Buddha sudah ada di Sumatera, sehingga pilihannya dia melanjutkan ke Jawa. Jawa yang paling dekat di perairan, ya udah Jawa Barat. Dia memasuki lewat Pantura pada tahun 78, gagal masuk Jawa. Karena dia dihadang oleh penduduk setempat, sehingga dia harus balik. Dia mencoba melakukan perjalanan lagi tahun 125. Namun berdasarkan pelajaran ekspedisi pertamanya, dia membagi dua armadanya. Yang satu dibagi ke kanan, jadi ke Jawa bagian barat, yang satu ke kiri, Jawa bagian timur. Ke kanan dia sampai ke Pandeglang. Makanya disitulah cikal bakal dari kerajaan Salakanegara. Pada tahun 125, dan wajar Salakanegara saat itu adalah agama Hindu, karena itu adalah ekspedisi Aji Soko kedua, 125 yang memilih ke kanan. Dan yang ke kiri, ke timur, itu ke Purwodadi sana. Sehingga ada yang namanya Kerajaan Medang. Yang lebih banyak orang mengakui bahwa kerajaan pertama itu dari Purwodadi Medang tadi. Namun saya menganggap bahwa Medang Salakanegara adalah waktu yang bersamaan. Karena dari sisi ekspedisi yang sama. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Akhir daripada suatu cerita kerajaan Medang yang di Purwodadi itu akhirnya berlanjut sampai dengan Kalingga. Kita tahu Kalingga ada suatu prasasti menjelaskan keberadaan dia pada tahun 594 sampai dengan 782.
Kalingga adalah suatu kerajaan bernuansa Hindu, namun cendekiawan Itsing. Dia sudah pernah mencatatkan suatu perjalanan di Kalingga itu sudah ada suatu tempat pembelajaran Buddha. Sehingga Buddha di abad ke-8 atau 7 atau 8 itu sudah mulai ada di daerah Jawa Tengah tersebut. Yang menarik, kenapa saya harus membahas tentang Kalingga? Karena ini ada kaitannya dengan Tosanaji. Ada prasasti Tukmas yang tertahun 650 itu ditemukan di lereng Merapi di daerah Magelang. Di situ ada batu yang dipahat, dibuat suatu gambaran yang terkait dengan Tosanaji. Ada gambar trisulanya, ada kapak, ada cakra. Menurut saya cakra memang budaya dari India. Kapak adalah budaya universal. Karena dari awal peradaban misalnya di Eropa kuno sudah menggunakan semacam sesuatu senjata kapak. Dan ada trisula. Bagi saya trisula ini juga merupakan semacam suatu peralatan perang yang sifatnya universal awalnya. Dengan gambaran dia bernuansa Hindu yang sudah mulai ada warna Buddha yang ada di Kalingga, sehingga ini menjadi suatu pertanyaan kita, apakah itu layak kita sebut sebagai prasasti awal dari Tosanaji. Nanti kita jawab lebih lanjut. Mari kita lanjutkan. Yang ke kanan di Salakanegara tahun 125 dan Salakanegara ada diakui sekitar tahun 150 Masehi. Akhirnya pusat kekuasaan dari Pandeglang sebelah barat Jawa akhirnya harus menuju ke tengah di seputaran daerah Bekasi itu. Ada kerajaan besar namanya Tarumanegara yang didirikan pada 358. Namun kita tahu bahwa Tarumanegara segala prasastinya itu dalam bentuk perunggu. Namun kita pun juga menjadi curiga, rasanya tidak mungkin Tosanaji dimulai di era itu. Baru selanjutnya setelah dari paling barat menuju ke tengah, kekuasaan dari Jawa Barat ditarik lagi ke arah timur selatan. Di daerah Ciamis timbullah kerajaan luar biasa besar namanya Segaluh tahun 612. Di era inilah merupakan suatu awal peradaban besi sebagai alat rumah tangga tentunya. Tapi Segaluh tidak mampu menyatukan dengan Jawa Barat bagian barat, karena Segaluh hanya punya kekuasaan hingga sampai Sungai Citarum, karena di sebelah barat Sungai Citarum itu dikuasai atas nama besar yang namanya Sundowiwitan atau kita sebut dengan Pasundan. Nah, ada satu yang menarik di era Segaluh 612. Pada saat itu penetrasi Buddha sudah pernah dilakukan dari Sumatera, tepatnya Sriwijaya, untuk masuk menaklukkan Segaluh. Namun saat itu keluarlah seorang pahlawan besar Jawa Barat namanya Sanjaya. Akhirnya Sanjaya diberikan suatu kesempatan oleh pamannya Raja Sanaa untuk menjadi raja, tapi dia menolak. Dia menyerahkan kepada anaknya, namun dia berpesan anaknya untuk mencoba menyatukan kedepannya antara Galuh di sebelah timur Citarum dengan Sundo di sebelah barat. Cerita ini hanya bisa terjadi pada tahun 932 dengan hadirnya kerajaan baru di mana Segaluh harus melepaskan kekuatan di timur, akhirnya berada di titik tengah di daerah Pakuan Bogor, yaitu kerajaan Pajajaran. Mari kita balik sedikit ke urusan Segaluh.
Setelah yang namanya Sanjaya dia tidak mau menjadi penguasa Segaluh, dia memutuskan ke timur, membentuk kerajaan Mataram Hindu. Dan di Mataram Hindu ini kita tahu ada 3 dinasti. Dinasti pertama Sanjaya akhirnya berubah ke dinasti Sailendra yang corak kebudayaannya ada, sehingga pada saat itu ada prasasti besar yaitu Borobudur di tahun 825. Ini ada tonggak utama tentang Tosanaji. Karena saya ketahui di relief Candi Borobudur, di situ nampak ada banyak keris-keris yang lurus seperti Bedok Budo, Jalak Budo, seperti Katgo ada di sana, dan bahkan ada suatu relief yang menggambarkan sesuatu situasi besalen, ada ubupan tempat untuk pengapian dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu dianggap sebagai suatu prasasti yang sahih sebagai awal Tosanaji, saya setuju. Karena clear. Kalau yang di prasasti Tukmas, itu nuansanya lebih bernuansa seperti kayak Hindia. Sehingga barangkali Tosanaji tidak seperti yang kita pahami seperti sekarang. Namun kita lebih lanjut balik ke belakang ke Segaluh. Ternyata setelah Segaluh itu mengambil alih daripada Tarumanegara, disitulah awal daripada peradaban besi. Namun awalnya peradaban besi itu dipakai sebagai alat rumah tangga dan bercocok tanam. Kita kenal banget suatu barang sepuh kuno yang kita sebut dengan kudi. Nah, kudi itu depannya efektif untuk memotong, atasnya juga efektif untuk melubangi tanah untuk bercocok tanam. Namun inilah menurut saya tonggak sejarah dalam Tosanaji, karena bagi saya Tosanaji itu harus ada niatan hembusan unsur spiritual di dalamnya. Makanya ketika kudi merupakan perkakas rumah tangga, diberikan tambahan unsur hyang terkait dengan spiritual ketuhanan yang maha kuasa, jadilah kuhyang, dan kita sekarang menyebut sebagai kujang. Jadi menurut saya ini menjadi suatu tonggak yang lebih realistis. Karena kalau di Borobudur tahun 82 memang sangat realistis dan clear. Tapi untuk sebuah prasasti yang sudah terdokumentasikan dengan jelas, biasanya diawali oleh sesuatu kegiatan yang belum bisa tergambarkan dengan jelas. Sehingga sebelum 825 tentunya sudah ada. Jadi menurut saya pribadi, kalau salah mohon maaf, kalau berbeda itu indah. Awal Tosanaji menurut saya dari Jawa Barat, dan produknya adalah kujang itu. Karena menurut saya diperkuat lagi dengan awal peradaban di Jawa ini juga dari Jawa Barat. Kalau Anda memahami prasasti Gunung Padang, tentunya Anda tahu dulu pusat peradaban di Jawa itu, bahkan Nusantara, itu ada di Jawa Barat. Sekaligus menjawab, adakah agama sebelum Aji Soko datang ke Jawa tahun 125? Karena saat itu Hindu datang tahun 125, di sekitar tahun 500-an ada penetrasi Buddha, berarti mereka sebelum itu belum ada. Sebelum itu saya yakin bahwa peradaban mengenal Tuhan sudah ada. Makanya ada dalam catatan Jawa kuno, ada agama awal Jawa yang disebut dengan Kapitayan. Mari kita lanjut, kita sekarang bicara tentang Tosanaji. Setelah kita memahami yang kita sebut dengan sejarah, kita akan jadi lebih mantap dalam melakukan penangguhan Tosanaji. Contoh, kalau ada orang mengatakan tangguh Pasundan, Anda mikir, Pasundan itu adalah bagian barat Citarum, bagian timurnya Segaluh.
berarti dia berada pada era yang sama. Kalau Anda melihat Betok Budo yang era-era yang Kabudan awal, sebegitu melempung, besinya khas besi Kabudan. Lah kalau ada orang mengatakan ini keris Pasundan, nuansa besinya nggak Kabudan, saya pertanyakan. Dengan pelajaran sejarah tadi, Anda akhirnya ditanya, ada orang yang bertanya, kenapa sih besi-besi Pejajaran itu kok mirip dengan Jenggolo? Terjawab, Pejajaran pada tahun 932. Jenggolo selalu perang bebuyutan dengan Kediri, yang akhirnya Jenggolo banyak mendapatkan semacam satu kekalahan. Akhirnya sebagian besar dia memutuskan eksodus pindah ke Jawa Barat. Nah, Jenggolo terjadi peristiwa itu pada tahun 1100. Pajajaran sudah eksis. Dengan akhirnya Jenggolo balik lagi ke Jawa Barat, memberikan suatu warna di era Perjajaran terhadap Tosan Aji. Wajar kalau ada suatu kemiripan. Ada lagi yang tanya, ini untuk sesi menjawab pertanyaan, kenapa keris Bali itu kok besar-besar dan banyak yang suka memiliki keris yang baru atau kamardikan? Sebenarnya tidak semuanya benar seperti itu. Kalau menurut saya, selalu perjalanan tangguh itu adalah dikaitkan dengan ego kekuasaan. Singosari gede, setelah berpindah ke Mojopahit kecil. Nggak perlu gede-gede, kecil kayak Mojopahit, tapi nyatriani, gagah cakrak nyatriani. Ternyata Mojopahit pun juga bisa dikalahkan oleh peradaban Islam yang awal masuk Jawa. Akibat itu banyak orang-orang Hindu Buddha saat itu menyelamatkan diri ke gunung-gunung, Tengger, ke gunung-gunung Lawu, karena di puncak gunung kan tidak terlalu banyak dijangkau, sampai ke Dieng, bahkan ada yang ke timur sampai menyeberang lautan, masuklah ke Bali. Makanya Bali banyak dipengaruhi oleh Mojopahit. Namun kenapa kerisnya jadi besar-besar? Saat itu masyarakat itu sedang dalam kondisi peperangan di mana dia terusir. Dia sih pengen punya suatu pusaka tetap seperti di era Mojopahit, tapi yang kecil-kecil tapi kok juga kalah. Tapi sekarang kok juga lagi perang. Akhirnya dia pengen tetap mempunyai sesuatu pusaka sebagai simbol pribadi, tapi sekaligus yang bisa dipakai untuk berperang. Otomatis kerisnya jadi panjang-panjang. Dan kenapa orang Bali itu lebih suka memilih keris yang baru? Menurut saya tidak semua. Karena menurut sebagian orang Bali, keris baru itu adalah keris yang tidak pernah kecipratan getih untuk membunuh orang. Karena buat dia, keris Bali yang tua dianggap menyimpan karma karena bisa pernah membunuh orang. Akhirnya dia membeli keris baru atau kamardikan yang ditempatkan di tempat persembahyangannya, yang setiap hari disembayangi bersama keluarga untuk memberikan suatu keberkahan juga untuk keluarga. Bahkan di setiap tahunnya disakralkan dalam suatu upacara pembersihan tumbuk landep itu untuk membuat yang namanya ketedaman daripada kekuatan Tosan Aji menjadi lebih kuat. Tapi ada kelompok lain di Bali yang dia bicara tentang masalah benda seni, dia tetap memilih keris-keris yang sepuh sebagai suatu bukti artefak yang asli seperti itu. Semoga itu jadi terjawab. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kita review hari ini. Saya mereview pusaka kujang. Dari rangkanya jelas, ukiran depan belakang. Ini nomor 6221. Ketika kita buka, ternyata ini kujang. Sepintas saya melihat ini seperti kayak kujang cangak. Maklum, orang Jawa Tengah, Jawa Timur kalau melihat seperti ini dipikirnya ya udahlah, cangak, kujang. Namun setelah kita coba lihat tentang berdasarkan referensi teman-teman yang ada di Jawa Barat, yang namanya
kujang itu dikategorikan. Ada kujang ciung, ada kujang jago, ada kujang kuntul, ada kujang bangkong, ada kujang naga, ada kujang badak, dan kategori ketujuh terakhir adalah kudi yang disebut dengan pakarang tadi. Nah, setelah saya melihat referensi yang ada, ini masuk dalam klasifikasi kujang naga. Makanya secara dapur saya sebutnya sebagai dapur kujang naga. Dan ini X lubang ke-9. Lubang 9. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 terakhir. Sayangnya karena dari panjangnya 26 harusnya ini lebih panjang sampai 30, dan ini tidak sekecil ini, dia menjadi lebih besar. Karena itu harusnya segini. Karena mengalami korosi atas bawah, sehingga lubangnya tidak berbentuk lubang, hanya menjadi cekungan-cekungan saja. Dan ternyata fungsi lubang itu bisa menunjukkan status sosial dari pemiliknya. Dan lubang yang paling populer dari 1 sampai dengan 9 yaitu lubang yang 9 itu. Makanya lubang 9 ini diberikan gelar Mandala Agung yang diperuntukkan untuk raja. Lah, pamornya ini saya melihat hanya sekedar ceprat-ceprit aja. Sayang ya, ini belum saya cuci ulang karena ini cucian lama. Hanya saya minyak saja. Kalau saya cuci ulang pasti jos, karena pamornya terlihat sangat-sangat ngintip dan banyak akodiatnya dan cukup lumayan tebal. Saya melihat pamor ini harusnya dulunya pedaringan kebak, tapi karena mulai terlalu mengalami korisi, sebagian lepas, hanya tersisa dalam bentuk ceprat-ceprit seperti ini. Awalnya tapi menurut saya pedaringan kebak. Setelah saya mengamati dengan detail dari sisi pamornya, saya sangat mengenali pamor dengan karakter Segalo. Saya benar atau tidaknya Segalo? Saya lihat lagi besinya. Ternyata besinya adalah besi-besi kabudan. Jarang saya ketemu yang namanya kudang berbesi Pejajaran. Kebanyakan kujang saya ketemukan di era-era Pejajaran, berbesi Cirebon, namun yang berbesi kabudan seperti ini jarang. Untuk itu, secara penangguhan saya tangguh Segalo. Karena Segalo merupakan suatu awal peradaban Tosanaji menurut saya. Inilah yang saya anggap sebagai kujang awal. Jawabnya pertanyaannya, kenapa kujang awal kok besar-besar, tidak seperti kujang-kujang kecil yang kita lihat lebih kecil-kecil. Dulu kudi itu besar-besar. Karena hutan belantara belum banyak perumahan di sana-sini sehingga dibutuhkan alat besar untuk kehidupan. Namun ketikanya semuanya sudah menjadi seperti kayak sekarang, ceritanya nggak perlu besar-besar, semua menjadi lebih kecil-kecil aja tapi bisa bermakna besar. Dengan demikian, inilah kujang naga, lubangnya X lubang 9 untuk raja. Pamornya adalah pedaringan kebak, tapi sudah menjadi ceprat-ceprit. Tangguhnya berdasarkan material pamor sama besinya adalah Segalo. Sehingga kalau sudah seperti ini, filosofinya jadi jelas. Filosofi yang ada di dalamnya adalah raja simbolisasi pimpinan. Pusakanya diperuntukkan untuk seorang pimpinan agar mampu membawa pamor pedaringan kebak kesejahteraan tidak hanya kepada masyarakat yang dipimpinnya, tapi juga untuk keluarganya. Inilah pusaka kujang tangguh Segalo untuk seorang pemimpin menuju
kesejahteraan yang dicita-citakan, sekaligus saya kategorikan kujang-kujang era awal perkujangan. Namun, kalau kita bicara tentang tangguh, tetap tangguh ada unsur perkiraannya. Namun, perkiraan seperti apa yang saya lakukan, tentunya ada nalarnya, ada rasonya, ada pemahaman sejarahnya. Semoga walaupun sekedar tangguh, tidak jauh-jauh amat dari kasunyatan aslinya, tapi tetap tangguh. Demikianlah saudara-saudara sekalian, tayangan yang ke-127 ini semoga bermanfaat. Belajar berkeris tidak untuk membuat kita menjadi seorang ahli, hanya untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Dengan cinta kemudian kita memiliki, semoga dengan memiliki, tingkah laku kita berubah, diubah oleh filosofi yang terkandung dari Tosanaji yang adiluhung tadi, yang mengarah kepada penurunan ego pribadi kita. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Pamornya ngintip, besinya kabudan.